Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Bayangin nih, anak-anak SMA 20 tahun yang lalu bisa bergabung kembali, bisa berjumpa kembali untuk memperbaharui keimanan. Bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk menyambut masa yang akan datang. Kalau bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin kita bisa seperti ini. Berapa banyak anak-anak yang udah nggak pernah lagi datang ke masjid, nggak pernah lagi membaca Al-Quran Karim. Bahkan entah kapan terakhir dia sholat berjamaah di masjid. Ya mungkin sholat Jumat sepekan sekali dan itu pun telat. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya bagi kita sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari berlalu begitu cepat. Menit berubah menjadi jam. Jam berubah menjadi hari. Hari berubah menjadi pekan. Pekan berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Dan tak terasa, kalau tadi dikatakan, ini anak-anak SMA, alumni 2001. Udah 20 tahun. Semua memiliki kehidupan masing-masing. Satu sama yang lain berbeda. Tapi semuanya tetap di muka bumi ini. Kalau kita melihat dunia ini mengherankan. Ada yang tersenyum berbahagia. Karena mungkin dia habis mengawinkan anaknya. Ada yang bergembira bersyukur atas bertambahnya momongan dia. Ada yang menangis. Ada yang bersedih. Ditinggal mati orang yang dia cintai. Atau karena COVID membuat usaha dia bangkrut. Atau sebagian kita di PHK keluar dari tempat kerjanya. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang tersenyum. Ada yang sehat. Ada yang sakit. Itulah kehidupan dunia ini. Dan sebagian kita sudah ada yang berumur 40 tahun. Ada yang udah lewat. Dan ada yang menuju ke sana. Pernahkah kita duduk merenungkan perjalanan hidup kita? Apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang akan kita lakukan? Dan kemana tujuan kita? Kita ini mau kemana sih? Kita mau kemana? Tiap hari kita melihat matahari itu terbit. Kemudian tenggelam. Datang malam. Istirahat. Besok melanjutkan kehidupan. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah melihat mentari terbit kembali. Sebagian mereka adalah orang-orang dekat kita. Ahibati fillah, kalau bicara umur 40 tahun. Ada apa di balik umur tersebut? Kita masih hidup, kita masih menghirup udara segar. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita perlu
memberhentikan kendaraan kita sebentar. Karena kalau mobil yang lari kencang itu perlu istirahat untuk menjaga agar mesinnya tidak panas, agar rodanya tidak meledak, agar bensinnya juga ditambahi. Seorang sastrawan dari Mesir, dia pernah menulis tentang dirinya ketika dia berumur 40 tahun. Dia mengatakan, "Laqad balagtu qimmatal haram." Aku ini sekarang sudah sampai puncak piramid. Udah selesai. Terus mau kemana? Sepertinya aku mulai turun. Aku nggak tahu apakah aku akan turun dengan santai atau aku akan terpeleset. Kemudian aku jatuh ke sebuah lubang yang sempit. Tempat terakhir kita harus dihantarkan di dunia ini. Kemudian dia mengingat tentang cita-cita dia ketika dia kecil. Angan-angan dia. Selesai sudah semua. Yang tersisa adalah mempersiapkan diri. Ya. Mengumpulkan bekal untuk menuju tempat terakhirku, kata dia. Di mana tempat terakhir kita? Seorang tatkala menjadi presiden, coba engkau tanyakan, di mana tempat terakhir Bapak Presiden kita? Ketika seorang menjadi panglima, ketika seorang menjadi menteri, apapun jabatanmu, tempat terakhirmu itu di mana? Kuburan. Ya. Ini sebuah kenyataan yang Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana kondisi manusia tatkala berumur 40 tahun. Ingat, 40 tahun pakai hitungan rembulan. Karena yang namanya bulan ya pakai bulan, bukan pakai matahari. Bulan itu lahir dengan terbitnya hilal, bulan sabit. Kemudian dia berakhir dengan tenggelamnya hilal di ufuk timur dan terbit di barat. Perbedaan antara bulan Qamariyah dengan bulan Syamsiyah jelas. Dalam setahun bisa 11 hari. Kalau 10 tahun, 110 hari. 20 tahun, 220 hari. Seperti itu selanjutnya. Manusia tatkala berumur 40 tahun. Dia berada di puncak kematangan dia. Mateng tuh dia. Dia dewasa. Ketika kecerobohan masa muda mulai hilang. Kejahilan mulai pergi. Dia mulai berpikir dengan matang. Dia mulai mengevaluasi hidupnya. Maka sejatinya umur 40 tahun ini, dia berada di persimpangan jalan. Dia harus menentukan, dia mau kemana. Cukup, udah gitu loh. Cukup. Kalau dulu hidup tanpa arah, seperti orang yang menyetir mobil, pokoknya dia isi bensin, kemana? Udah jalan aja. Jalan kemana? Udah jalan aja, bismillah, yuk ikut jalan. Sekarang enggak dia. Dia harus menetapkan. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan pulang. Dia merasakan fisiknya semakin lemah. Ya.
Seakan-akan dia menumpangi sebuah kereta. Kereta dari Jakarta ke Bandung. Cepat ya. Tapi tahu-tahu kita akan merasakan gerak kereta itu semakin melambat. Semakin melambat untuk kemudian berhenti. Lambatnya kereta tersebut menunjukkan di depan ada stasiun pemberhentian. Maka semuanya diminta bersiap-siap. Akan dikatakan di depan kita ada stasiun A. Diharapkan semua mempersiapkan diri. Apalagi kalau itu stasiun terakhir, nggak ada lagi stasiun sesudahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, beliau menjelaskan tentang umur kita. Kita nggak tahu umur kita ya. Tapi secara umum, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku itu antara 60 sama 70. Antara itu. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit yang bisa lewat itu, sedikit. Jadi kalau kita lihat ada orang umurnya 70 ke atas, langka. Langka sekali. Kebanyakan orang antara 60 sampai 70. Kalau kita melihat umur Nabi kita alaihi salatu wassalam, umurnya Abu Bakar, umurnya Umar bin Khattab, meninggal dunia antara itu. Kalau kita mau menghitung sedikit tentang umur 40 tahun ini, kita akan mendapati 40 tahun ini adalah awal fase penutup kita. Kalau kita melihat sebuah buku itu ada muqaddimah, ada isi dan ada penutup. Orang yang umur 40 tahun itu sudah berada di penutup. Kalau dikatakan muqaddimahnya 20 tahun, ya isinya 20 tahun. Ya bentar lagi engkau udah selesai. Mau tutup buku. Itu kalau umur orang 60 tahun. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman. Sebagian kita tuh gak pernah baca nih firman Allah. Yang berada di surat Al-Ahqaf. Ayat 15. Berkaitan dengan umur 40 tahun. Kita tahu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam diutus ketika umur 40 tahun. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau meninggalkan Mesir ketika umur 30 tahun. Kemudian beliau berangkat ke Madian, mengembala selama 10 tahun. 40 tahun turun wahyu kepada beliau alaihissalatu wassalam. Kalau dikatakan hidup itu dimulai dari 40 tahun, iya. Hidup yang sebenarnya, yang harusnya engkau jadi orang baik gitu setelah umur 40 tahun. Makanya kita akan melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ahqaf ini tentang nikmat umur 40 tahun. Nggak semua orang sampai 40 tahun. Maka tolong kita ingat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahqaf ayat 15. Merenungkan diri. Mengevaluasi perjalanan hidup dia. Orang yang cerdas, siapa sih? Kalau dulu waktu SMA, kita fulan cerdas. Fulan ini selalu juara satu. Fulan ini selalu menang. Lihat kondisi dia sekarang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda Al-Kayyis. Al-Kayyis. Orang yang cerdas. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal. Adalah orang yang suka menghitung-hitung dirinya. Yang sering mengevaluasi dirinya. Dan dia beramal untuk yang sudah kematian.
Kita berpikir orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan masa pensiun dia. Sehingga tatkala dia berhenti dari kerjaannya, dia sudah punya segala sesuatu. Dia tinggal menikmatin hidup. Dia punya keran yang tinggal dia putar, keluar fulus tuh dari keran tersebut. Iya. Orang yang cerdas sebenarnya adalah yang mempersiapkan untuk setelah kematian. Dia selalu berbuat, aku ini bakal mati nih. Aku bakal mati. Aku dapat duit, duitku akan aku tinggalkan. Istriku aku akan tinggalkan. Anak-anakku aku akan tinggalkan. Semua aku akan tinggalkan. Ketika orang berpikir pensiun, dia akan mempersiapkan diri. Aku akan tinggalkan pekerjaan ini. Iya, selesai sudah. Akan ada penggantiku. Tapi orang yang cerdas adalah mempersiapkan diri tatkala semua meninggalkan dirinya. Tatkala dia berada di alam kubur sana tanpa ada harta yang mendampingi. Tanpa ada keluarga yang mau tinggal bersama dia. Dia persiapkan. Wal ajiz. Orang yang lemah. Orang yang bodoh. Kita selalu berpikir teman-teman kita yang bodoh siapa sih? Aduh itulah. Fulan gak naik kelas ya. Al-ajiz. Man atba'a nafsahu hawa. Adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman. Kemudian dia berangan-angan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Hadis rahu Tirmidzi. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya, tapi secara makna sahih. Siapa sebenarnya orang yang cerdas? Dalam dunia medis ya, orang yang umur 40 tahun itu udah dikasih peringatan ya untuk jaga makan ya. Sampai ada yang mengatakan kalau orang sudah kepala 4 tuh makan nggak pakai mulutnya, pakai otaknya. Dia tidak lagi berbicara kesenangan, tapi dia berbicara keselamatan. Dia akan memikirkan hidangan yang ada di hadapannya. Dia mulai menghitung berapa jumlah kalori, berapa jumlah kolesterol. Ini membahayakan atau tidak. Ya, kalau itu bicara fisik kita, maka hibati fillah, perubahan di fisik kita, semakin melemahnya kita. Di situ ada peringatan. Para pemain bola hampir nggak ada yang umur 40 tahun. Sebelum itu mereka sudah berhenti. Udah nggak bisa gitu loh. Ada 1-2 orang yang mampu, tapi secara umum udah berhenti. Udah. Berbeda dengan yang di bawah itu. Seakan-akan dikatakan engkau sudah 40 tahun nih, udah harus mikir sesuatu yang lain gitu. Jangan hanya memikirkan kebutuhan fisikmu, tapi engkau punya ruh. Fisikmu semakin mudah capek. Engkau sudah melihat ada kerutan di wajahmu. Sebagian sudah putih rambutnya. Perubahan di fisik itu seharusnya mengantarkanmu untuk berubah secara ruh. Seakan-akan ada yang mengatakan kepadamu, yuk, engkau sudah mau balik nih. Sudah hampir tiba waktu. Ahibati fillah. Allah menceritakan bagaimana penghuni neraka teriak-teriak minta dikeluarkan dari api neraka. Apa kata Allah di surat Fatir ayat 37? Mereka teriak-teriak minta dikeluarkan dari api neraka. Dan apa niat mereka? Apa tekad mereka? Na'mal salihan ghairal kunna na'mal. Kami akan berbuat amal soleh tidak seperti yang dahulu kami kerjakan. Ya. Semua ingin berubah.
Tapi setelah waktunya habis. Kita ini masih punya waktu ya. Ana hari ini memberikan tausiah kepada orang-orang yang masih hidup. Yang dia punya kesempatan untuk berubah, untuk beramal soleh. Dan Allah ceritakan kepada kita kondisi penghuni neraka yang mereka minta dikeluarkan dari api neraka untuk berbuat amal soleh. Lalu apa yang dikatakan kepada mereka? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah kasih umur sama kalian? Kami kasih waktu sama kalian. Dipanjangkan umurnya sampai 40 tahun. Dikasih waktu untuk berpikir, untuk merenungkan. Tapi sebagian nggak mau mikir gitu. Wa ja'akumun nadhir. Datang peringatan kepada kalian. Memberikan peringatan. Nggak didengerin. Nggak digubris. Di antara makna peringatan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa di antara peringatan Allah adalah asyaib. Anak kalau melihat jenggot anak sebagian sudah mulai putih. Ya. Itu peringatan dari Allah. Di antara bentuk peringatan itu adalah mautul aqarib, matinya kerabat-kerabat kita. Fulan mati, Fulan mati. Kemarin ketika Covid, kita ingat di bulan Juni dan Juli. Bagaimana banyaknya orang-orang dekat kita. Mati Fulan, mati Fulan. Itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Engkau mau berangkat loh. Engkau tinggal nunggu waktu. Engkau sedang berada di antrian. Siapin barangmu. Manusia itu ketika ajal datang menjemput dia kepingin balik. Itu cerita di neraka ya. Bagaimana Allah ceritakan tatkala ajal menjemput. Dia masih hidup di dunia, masih bersenang-senang, tahu-tahu mati. Dan kita tahu di antara tanda-tanda kiamat banyaknya mati mendadak. Mati tabrakan. Mati serangan jantung. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Allahu Akbar. Ingin dikembalikan ke dunia. Ingin beramal soleh. Mungkin. Kita melihat kerabat-kerabat kita yang meninggal dunia dalam kondisi belum bersiap-siap. Yang ada adalah menyesal. Kita tuh seperti musafir ya. Pernah berangkat umroh. Ketika kita berangkat umroh, ada paket 9 hari. 3 hari pertama, kita fokus ibadah. 3 hari kedua, kita biasanya ya mulai jalan-jalan. 3 hari terakhir akan diumumkan. Dikasih tahu. Insya Allah kita akan pulang. Hari apa?
Sekarang hari Jumat, insya Allah hari Senin kita akan pulang. Pesawat kita jam sekian. Yang boleh dibawa ini dan itu. Air Zam-Zam setiap orang dapat 5 liter. Dan kuota yang diberikan untuk bagasi hanya 30 kilo. Ketika diumumkan seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Kita mulai mempersiapkan diri. Kita mulai buka koper kita. Barang apa aja yang akan dibawa. Kita akan pertimbangkan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dan kita nggak boleh telat. Sebagian orang, subhanallah, ketika dia buka kopernya, dia isi dengan barang-barang yang tidak berguna. Yang berguna dia tinggal. Di mana orang kalau berangkat umroh, dia bawa duit 1 M. 1 M dikeluarin sama dia, diganti kurma tasnya. Kemudian dia berangkat pulang ke Indonesia, 1 M ditinggal di hotel. Dan banyak yang seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang bekal terbaiknya ditinggal di dunia. Dia berangkat ke kuburan hanya dengan sedekah yang kecil-kecil. Jamaah rahimakumullah. Amalan apa yang perlu dipersiapkan nih? Buat yang berumur 40 tahun. Tadi kita udah baca yang di surat Al-Ahqaf ayat 15. Kita akan merenungkan satu persatu ayat ini. Atau kalimat di ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ceritakan bagaimana peran orang tua kita. Hamalathu ummuhu kurhan. Ingat, ibu kita tuh hamil kita dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan. Melahirkan kita dengan potensi nyawa meregang. Susah, sakit. Wa fisaluhu 30 syahra wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah ingatkan fase waktu hamil, waktu menyapih. Itu panjang waktunya. Minimal 30 bulan. Maka di sini ketika anak itu sampai puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, doa yang pertama dia baca adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Jadi amalan pertama adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena ada orang yang hidupnya mengeluh seakan-akan Allah tidak pernah berbuat baik kepada dia. Ya, engkau sudah umur 40 tahun bersyukur sekarang Allah. Loh Ustaz, tapi aku gak seperti fulan bisa sukses ini. Bersyukur. Engkau gak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Tapi yang jadi masalah, engkau umur 40 tahun, engkau selalu melongok ke atas. Nggak pernah melihat ke bawah. Itu yang menyebabkan orang udah tua, hidupnya penuh dengan penderitaan. Karena dia nggak pernah bersyukur sama Allah. Dia mengeluh terus seakan Allah nggak pernah berbuat baik sama engkau. Nabi SAW mengatakan, Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Jangan. Kenapa?
fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum. Karena itu akan lebih pantas buat kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ketika reuni biasanya mulai melihat, oh fulan hidupnya nyaman, ini nyaman, aku seperti ini. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Wa ala walidayya. Dan yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Di sini kita diingatkan untuk berbakti sama orang tua. Coba nih teman-teman nih, yang udah 20 tahun yang lalu SMA. Ingat, siapa yang membiayai sekolah? Kecil engkau dulu belum bisa jalan loh. Ngomong gak bisa. Engkau digendong, bisanya nangis. Buang kotoran di tempat itu. Kemudian diajarin ngomong. Diajarin jalan. Disekolahkan. Sampai lulus SMA. Bagaimana perjuangan orang? Jangan dilupakan. Terus kuliah. Bagaimana perjuangan orang tua? Yang pada saatnya ketika anak ini menikah, dan biasanya kalau sudah umur 40 tahun, ya udah sukses, udah punya keluarga, punya anak-anak. Banyak di antara mereka yang lupa sama kedua orang tuanya. Dia merasa, aku sudah punya keluarga, aku sudah punya anak. Berapapun umurmu, pangkatmu tetap anak. Maka Allah ingatkan di ayat ini. Ingat engkau pernah berada di perut ibumu loh. 9 bulan. Engkau lupa bagaimana ibumu ketika berusaha mengeluarkan dirimu. Sakit dia. Jangan kemudian tatkala engkau sukses, engkau merasa, oh, ini karena perjuanganku, karena usahaku. Kalau ibumu tidak merawatmu, engkau dibuang ke tempat sampah, engkau nggak pernah ada. Maka tolong suami istri saling mengingatkan untuk berbakti kepada orang tua. Para istri, ingat surgamu adalah suamimu. Nabi alaihissalatu berpesan, unduri aina antilahu. Lihat bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau neraka. Bantu suamimu untuk masuk surga. Kesian. Karena kadang-kala kesibukan ngurusin keluarganya. Kerja sana, berangkat sini. Orang tuanya nggak diperhatikan. Ahibati fillah. Ada seorang di masa Nabi SAW yang datang dari Yaman ke Madinah. Ribuan kilo ditempuh. Dia datang membaiat Nabi SAW untuk hijrah dan berjihad dengan Allah. Ditanya, orang tuamu masih hidup? Masih hidup. Engkau dapat izin dari orang tua? Enggak. Pulang kok. Pulang kok. Ini bukan cari dunia, cari akhirat. Disuruh pulang. Sebagian kita hampir nggak pernah ketemu orang tuanya lagi. Sibuk dengan pekerjaannya. Mudik setahun sekali dia mudik. Kenapa? Mafi fulus, nggak ada duit, atau nggak mengeluarkan duit, atau dianggap remeh orang tuanya. Pintu surga yang paling indah itu orang tua. Maka jangan sok ketika engkau umur 40 tahun, orang tua sudah sepuh, sudah tua renta, kemudian engkau sibuk urusin dunia. Ini yang perlu engkau lakukan. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan kepada kedua orang tua. Kita nggak akan pernah bisa membalas budi baik orang tua. Nggak bakalan. Ketika ada seorang yang menggendong ibunya. Dari Yaman juga atau dari Khurasan. Untuk melaksanakan ibadah haji. Tawaf digendong ibunya. Sa'i.
Kemudian bagaimana wukuf di Arafah, berangkat ke Mina, semua dengan digendong ibunya. Dia bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, "Atarani qad jazaituha?" Apakah menurutmu aku sudah membalas budi dan jasa ibuku? La. La. Wala bizafratin min zafar. Satu tarikan nafas dia, rasa sakit dia ketika mengeluarkan engkau itu belum kau balas. Jangan bicara budi baik ke ibu. Satu rasa sakit itu belum kau balas. Datang lagi seorang mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku nih hidup sama ibuku. Aku yang memutuin dia, yang membersihkan dia, aku palingkan wajahku. Udah gak bisa apa-apa ibu. Apakah udah imbang? Aku sudah balas budi baik dia. Kata Umar, lah, lu gimana kok enggak? Kan ya, sekarang aku berbuat seperti ibuku dulu berbuat itu sama aku. Kata Umar, enggak. Engkau tahu, ibumu dulu berbuat itu kepadamu. Dan dia berharap engkau hidup lebih panjang lagi. Dan sekarang engkau berbuat itu kepada ibu. Engkau berharap ibumu cepat meninggal dunia. Kesian ibu ini itu. Maka tolong yang umurnya 40 tahun, yang punya orang tua, engkau telepon orang tuamu. Engkau datang, kau pijat kakinya. Engkau minta keridhaan. Kenapa? Ridha Allah fa ridha walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan. Kemudian setelah itu, an a'mala salihan tarda, beramal soleh. Minta ya Allah supaya dibantu aku bisa beramal soleh. Sudahkah kau beramal soleh? Berapa bacaan Qur'anmu dalam sehari? 1 jam? Setengah jam? 5 menit? Apakah engkau punya wirid amal soleh? Apakah rukun Islam engkau jaga? Apakah yang sunnah-sunnah engkau jaga? Sebagai bekal. Orang kalau bicara dunia, kalau bicara cukup, dia mungkin bicara, aku cukup Ustaz. Mungkin sebulan 10 juta cukup. Atau 5 juta cukup. Atau 3 juta cukup. Tapi kita melihat orang yang cukup 100 juta, itu cari duit miliaran. Dia kumpulkan. Padahal kalau bicara kebutuhan, ya yang wajib-wajib aja lah. Kalau untuk dunia, dia mencari lebih. Kenapa untuk akhirat? Banyak di antara kita yang umur 40 tahun, hafalan Qur'annya nggak pernah nambah. Dia punya hafalan Qur'an seperti dulu waktu SMA. 20 tahun yang lalu, dia punya hafalan 5 surat sampai hari ini. Padahal pangkatnya udah naik. Kalau dia di kepolisian, mungkin sekarang dia sudah kombes. Mungkin sekarang dia sudah bintang 1. Tapi untuk bekal engkau meninggalkan dunia ini nggak pernah nambah dan tidak ada keinginan. Padahal kita tahu bagaimana satu huruf itu 10 kebaikan. Bagaimana satu ayat lebih baik dari seekor onta. Bagaimana derajat akan ditinggikan dengan hafalan Quran. Coba engkau lihat bagaimana amal soleh. Dari dulu sampai sekarang Jumatan telat. Dulu SMA aku telat Ustaz. Sekarang 40 tahun tetap telat. Bulan Ramadan ada yang dari dulu nggak pernah hatam Quran. Anak nggak pernah hatam Quran SMA. Sampai sekarang nggak pernah hatam Quran. Sholat ke masjid cuma Jumatan doang. Padahal tiap hari dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Maka perhatikan amal soleh kita. Karena tahukah kita, tatkala jenazah itu
ditaruh di pundak, diantarkan ke kuburan. 3 yang ikut. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 pulang, keluarganya pulang. Anak gak bakal nemenin orang tua di kuburan. Nangis-nangis, istri nangis, ditinggal kita nanti. Dan amal yang akan bersama. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, perhatikan anak-anak. Yang pertama orang tua, dirimu sendiri amal solehnya diperhatikan. Kemudian anak-anak. Karena engkau punya satu tugas berat. Apa? Menyelamatkan anak-anak kita dari api neraka. Banyak orang tua yang berpikir dengan menyenangkan hati anaknya, memberi mobil, memberi harta, karena kalau sebagian lupa untuk mengajarkan kepada anaknya agama ini. Untuk mengingatkan anak-anak bahwasanya dunia akan kita tinggalkan. Kita perlu beramal soleh. Maka tolong perhatikan anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita menuntut orang tuanya pada hari kiamat. Ini bapakku. Kerjanya cari duit doang. Ibuku juga cari fulus doang. Aku gak pernah diajarin tentang bagaimana menjadi hamba Allah. Anak ini aset buat kita. Bagaimana Nabi SAW mengatakan ketika seorang meninggal dunia putus semua amalannya kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'u. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Udah berapa anakmu yang siap mendoakan engkau? Berapa jumlah anakmu? Nabi SAW menyuruh kita menikahi wanita yang subur, yang banyak anaknya, yang pengasih, yang penyayang. Karena Nabi akan berbangga-bangga dengan banyaknya. Sebagian kita berpikir, oh cukup 2 anak, nggak cukup engkau. Pernahkah engkau berpikir bahwasanya udah cukup engkau bintang 1 cukup? Engkau punya usaha 1 cukup. Kenapa engkau buka cabang lagi, buka cabang lagi, buka cabang lagi? Kalau bicara cukup. Anak-anak pun. Kita perlu memperbanyak aset akhirat dan mendidik mereka. Bukan banyak anaknya nggak dididik. Apakah anak-anak kita sudah benar sholat? Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat. Suruh anak kalian sholat. Sejak umur 7 tahun. Sudah disuruh. Anak kadang kala melihat ya, anak-anak yang jadi anak-anak pang di jalanan. Kemana sih bapak mereka? Kemana sih ibu mereka? Ya, kalau kita lihat anak-anak itu di umur SMA-an ya, remaja. Ya orang tuanya umur 40 tahun, 45 tahun mungkin. Kemana mereka? Lupa sama anak-anak. Baca doa ini supaya kita ingat kita punya anak keturunan. Kita perlu sama mereka untuk mendoakan kita. Inni tubtu ilaik. Aku tobat kepada. Di sini penting orang yang berumur 40 tahun untuk memperbaharui tobatnya. Engkau lihat, mungkin engkau pernah menunda-nunda tobat. Engkau bertobat dari penundaan hal tersebut. Cukup berbuat dosa, berhenti udah. Maka ahibati fillah, orang kalau tua berbuat dosa beda dengan anak muda berbuat dosa. Bagaimana Rasul SAW mengatakan, thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Tidak akan membersihkan mereka dari dosanya dan tidak akan memandang mereka. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan yang pertama, syaikhun zanin. Orang tua yang berzina. Zina itu haram buat anak muda, buat orang tua. Tapi orang sudah di atas 40 tahun masih berzina, bahaya nih. Bisa mati su'ul khotimah.
Allah nggak akan bicara, nggak akan bersihin dosa dia. Cukup berhenti udah engkau. Udah tua engkau itu. Udah mulai lemah tubuhnya. Syekhun. Wa malikun kadzdzab. Yang kedua, raja yang berdusta. Pemimpin, penguasa, berdusta. Apa? Orang tuh berdusta karena lemah ya, takut. Engkau itu raja. Engkau berkuasa berdusta. Wa ailun mustakbir. Dan orang miskin yang sombong. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Perlu jamaah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla ketika sudah tua seperti ini. Memperbanyak sedekah kita. Kita lihatlah orang-orang yang terus disibukkan dengan dunia. Berapa banyak orang yang beli rumah, bangun rumah, bertahun-tahun bangun rumah dan dia tidak pernah menempati rumah. Kita kadang-kala kalau sedekah, kita akan mikir untuk dunia kita lebih banyak daripada untuk akhirat kita. Padahal kita tahu yang kita simpan di dunia ini kita bakal tinggalkan. Maka nasihat ana, setiap orang yang umur 40 tahun paling tidak sudah punya rumah di surga. Udah punya rumah. Gimana caranya kau pelajari? Gimana punya rumah di surga? Sehingga tatkala kita harus pergi meninggalkan dunia ini, kita udah siap. Berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong. Ada orang-orang yang tatkala sukses lupa sama Allah. Seperti Qarun, tatkala dia sukses dengan harta yang berlimpah ruah, dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu yang aku miliki. Kecerdasanku. Allah benamkan dia dengan hartanya, dengan rumahnya, hilang dari muka bumi. Tinggal cerita harta kau. Maka ingat, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Engkau perlu buka catatanmu. Apa yang perlu engkau bawa? Kau sudah umur 40 tahun. Apa yang engkau bawa? Bicara tobat. Kau punya salah sama orang, jangan dibawa mati. Kau punya utang sama orang, jangan dibawa mati. Karena kita tahu tobat nggak akan diterima kalau kita pernah menzalimin orang. Kita harus minta maaf sama orang tersebut. Lengkapi catatanmu. Lalu terus berdoa memohon kepada Allah. Husnul khatimah. Katakan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Barakallahu fiik.